Ini Mas Niko ini baru saja rilis kembali, jadi baru saja login katanya. Baru jadi mu'alaf. Ya, ini berapa bulan yang lalu, Mas? Mungkin sekitar 3 bulan, 3 bulan 4 bulan yang lalu, Mas. Oke. Ya. Dari sebelumnya apa, Mas? Dari sebelumnya Kristen. Oh, Kristen. Ya, ya. Mas boleh tahu, Mas, kenapa kok mu'alaf, Mas? Jujur aja, Mas, tidak pernah terbesit di pikiran saya untuk menjadi Muslim karena saya lahir dari keluarga Kristen yang taat. Terus saya sendiri juga taat, Mas. Jadi 1 bulan sebelum login itu saya juga masih ke gereja, itu sangat taat sekali. Tapi memang saya menikah dengan istri saya itu kan istri saya memang Muslim, Mas. Dari dulu. Jadi istri saya Muslim, kita nikah sudah belasan tahun juga. Berarti belasan tahun itu berbeda agama? Ya, beda agama. Jadi istri saya itu juga Muslim yang taat juga, maksudnya salatnya juga rajin, terus puasa Senin Kamisnya juga rajin kayak gitu. Tapi tidak pernah terbesit, makanya anak-anak saya pun saya sekolahkan di Kristen semua karena saya juga punya ego. Anak saya harus jadi Kristen nih dulunya, Mas. Terus 2023 pertengahan kemarin kan istri saya ulang tahun, Mas. Terus saya tanya, kamu mau kado apa? Terus seminggu, 2 minggu nggak jawab, sebulan, ini mau kado apa? Ini udah kelewatnya udah lumayan. Terus istri saya kan umur waktu itu kemarin 32. Dia bilang, nggak usah kamu kado 3 tahun ke depan. Tapi umur 35 berangkatnya umroh. Nah, alhamdulillah waktu pertengahan tahun itu kan karena kita di awal tahun itu sudah menanam kan, Mas, yang cabang-cabang tadi. Jadi pertengahan itu sudah ada hasilnya lah, walaupun ya belum banyak tapi udah ada hasilnya, alhamdulillah. Ya rotok kemaki, Mas. Nek nggo ibadah mbok rasa sesuk-sesuk. Kalau buat ibadah jangan besok-besok, berangkat atau sekarang. Itu, Mas. Mohon maaf saya tanya, berarti Saman masih Mas. Katolik? Iya, saya masih Kristen, Mas. Masih Kristen? Iya. Tapi mensupport ibadah istri, Mas? Iya, ya karena kan memang kalau saya lihat, jadi ada satu penyesalan, Mas. Ibu mertua saya itu, ibunya istri itu, kan single parent membesarkan istri saya, dan itu sangat sayang sama saya. Dulu itu sebenarnya saya mungkin sudah ada uang kalau cuman untuk umroh ya, Mas. Tapi saya tunda-tunda untuk ibu saya sampai beliau sudah nggak ada duluan. Jadi ada trauma itu juga. Ya, makanya begitu istri minta dan kita ada ya, sudah aja. Gitu. Ya, kayak gitu. Nah, yang lucu dari kejadian itu, Mas, itu sudah pertanda kalau saya sebut ya. Waktu itu, istri saya kaget, tenane loh. Iya, cari sekarang. Dan istri saya itu tahu saya orangnya gimana, Mas. Saya itu kadang omongannya bolak-balik, Mas. Jadi kadang kalau nggak segera diiyain, nanti bisa aja ganti. Terus itu saya langsung nyari, terus DP dulu waktu itu dapat 1 agen umroh kayak gitu, DP 5 juta, Mas. Kan habisnya 35, terus DP 5 juta. Setelah 2 hari itu saya juga mikir, Mas, ngelunasinnya 30 ya lumayan. Ya, saya cuma tapi nggak berubah pikiran ya? Nggak, Mas. Saya cuma batin gini, Mas. Semoga nanti waktu kan ngelunasinya selang 2 mingguan ya, Mas. Semoga nanti pas ngelunasin ada apalah kayak gitu kan, ada Mas. sesuatu, Ada rezeki lah ya. Ada order banyak. Ya, yang nggak perlu pakai uang tabungan kita. Dan alhamdulillahnya, Mas, itu misal kalau nggak salah tanggal 9 atau 19 ya itu ngelunasinnya. Itu ada sebelumnya itu ada teman saya sedang terkena masalah. Terus dia menjaminkan barang ke saya itu yang nilainya lebih dari apa yang dia pinjam, Mas. Itu udah lama, cuman dia awalnya itu sering WA, Mas, sorry belum bisa, sorry. Karena saya kenal banget keluarganya ini, wes nggak apa-apa bro, sampai saya bercandain gini. Nek malah nggak usah mbok tebusin nggak apa-apa, aku tak bercandain gitu. Nggak tahu kenapa, Mas, pada hari itu dia itu transfer, Mas. Pada hari itu, maksud saya kenapa tidak kemarin? Padahal ini utangnya lama ya? Lama, Mas, 4 bulan yang lalu. Dan memang saya tidak pernah nagih karena barang yang dijaminkan itu lebih besar. Iya, lebih besar. Jadi malah harapan saya itu nggak usah dibalas. Jadi dia itu pas hari itu transfer, Mas. Pas hari pelunasan? Iya. Jadi kita ngelunasi setelah makan siang, dia setengah 10, jam 10-an itu transfer. Jadi saya, wah ini kok aneh ya, gitu, Mas. Kenapa tidak kemarin atau besok? Kenapa harus hari ini? Tuh, terus istri saya berangkat, Mas. Istri saya selang beberapa hari berangkat. Istri saya berangkat, saya selang 2 hari ke Bali, Mas. Ke Bali, karena kita mau buka cabang di sana kan. Saya ngecek rukonya.
Nah, pas di Bali itu hari kedua atau ketiga itu nggak tahu kenapa pikiran saya itu seperti apa ya? Seperti bukan kacau ya, tapi lebih ke seperti ada yang ngomong gini, Mas. Kamu itu sudah jadi orang baik, tapi belum benar. Kebaikan dan kebenaran itu sesuatu yang berbeda. Oke. Orang yang baik belum tentu benar, tapi orang yang benar sudah pasti baik. Makanya setelah saya belajar Islam itu semua itu saya jarang menemukan kata baik, tapi sering menemukan kata benar. Benar. Kan kayak gitu kan, Mas. Terus saya kepikiran, Mas. Ini apa ya kayak gitu. Akhirnya saya hubungi salah satu teman saya yang menurut saya agamanya baik. Saya telepon beliau, Mas, aku gini. Langsung jawaban pertama dia adalah alhamdulillah. Kayak gitu, alhamdulillah. Kamu mendapat petunjuk, bro. Kayak gitu. Terus dia bilang, kalau kamu itu cari kebenaran, setahu saya hanya ada di Al-Quran. Terus kalau kamu mencari petunjuk, yang saya tahu ya petunjuk hidup adanya di sini. Coba kamu baca. Nah, saya juga kenapa saya harus baca kan gitu kan? Maksudnya itu bukan sesuatu yang saya banget lah waktu itu. Terus akhirnya ya saya iyain aja. Akhirnya nggak saya skip lah istilahnya. Nasihatnya di skip dulu. Ya, nasihatnya saya skip. Terus sampai saya di Bali seminggu kurang lebih. Sampai saya pulang, Mas. Saya pulang kan via darat, Mas. Iya. Saya pulang via darat. Terus saya sampai di stasiun Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi ke Surabaya saya naik kereta terus dijemput staf saya di Surabaya. Nah, pas nunggu di stasiun Banyuwangi itu saya sampai sana jam 8 pagi, mungkin keretanya jam 11-an. Terus karena saya gabut, Mas. Kalau nanti jenengan suatu saat ke Banyuwangi, ruang tunggu di stasiun Banyuwangi yang depan itu tidak ada colokan, Mas. Yang depan ya, yang depan stasiun. Nah, kita boleh masuk itu. Colokan apa maksudnya ini? Colokan listrik gitu. Nah, kenapa kok colokan? Kita boleh masuk itu mungkin 30 menit sebelum jam keberangkatan. Nah, HP saya itu lowbat, Mas. Oke. Itu posisi istri saya kan di Mekah. Umroh. Ya, umroh. HP saya lowbat tinggal 6%. Saya taruh karena nggak ada colokan, walaupun di depan-depannya banyak warung bisa nyolok di sana, cuman karena sudah makan jadi di sini aja lah. Nah, waktu saya ngerokok itu nggak tahu kenapa saya itu pengen baca Al-Quran itu tadi. Saya WA istri saya, aplikasi Al-Quran apa? Oh, udah tahu ini ya? Ya, terus karena istri saya balasnya agak lama, saya buka sendiri di aplikasi, di App Store, saya download. Sebelum saya baca itu, Mas. Sebelum saya baca itu, saya batin. HP saya itu kan tinggal 6%. Oke. Saya cuma batin gini. Saya mau baca Al-Quran ini, tapi 1% dari baterai saya. Jadi nanti kalau sudah tinggal 5%, udah. Oh gitu? Ya, akhirnya saya baca sebagai juz atau surah. Saya pelajari, juz itu juz 1, juz 2, kayak gitu. Kalau surah ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, kayak gitu. Terus akhirnya sebagai surah aja, biar saya tahu namanya ini surah apa, kayak gitu. Saya baca, Mas. Pertama Al-Fatihah 7 ayat. Terus yang kedua Al-Baqarah. Nah, kenapa saya hafal sekali Al-Baqarah itu, Mas? Karena saya baca sampai selesai. Ayatnya itu ada 286. Saya baca sampai selesai, Mas. Lah yang bikin saya kaget, Mas. Tapi kan saya nggak sadar. Pas saya baca sampai selesai, terus saya geser ke Ali Imran. Itu kenapa baterai saya itu masih 6%, Mas. Wah, itulah saya langsung merinding, Mas. Langsung, ini kayaknya ora beres ini saya gitu. Kayaknya nggak beres ini. Di Ali Imran itu setiap saya baca satu ayat saya lihat baterai saya, Mas. jadi saya baca. Tadi kan memang kan janjinya kan sampai 1% itu sampai 1% aja gitu. Ya? Istilahnya gini, Mas. Kayak istilahnya Allah itu, kowe meh nyoba aku. Kamu mau nyoba saya. Nantang ya gitu. Ya, 1%mu tak bikin lama kayak gitu istilahnya. Terus sampai berkurangnya itu, sampai masih merinding-merinding, Mas. Berkurangnya itu di Ali Imran 70 kalau nggak salah, Mas. Ali Imran 70. Iya, jadi itu mungkin sekitar 2 jam. Coba aja baca terjemahannya, Mas. Dari Al-Baqarah sampai Ali Imran 70, mungkin itu 2 jam, Mas. Kalau kita baca terjemahannya. Itu berarti sampai naik kereta ya? Enggak, masih nunggu. Oh, masih nunggu. Ya, karena kalau di kereta kan ada jalan. Makanya saya masih nunggu kereta. Itu sampai kereta saya mau datang.
Sampai kereta saya mau datang, terus akhirnya, wih mau kayak agak ngeri nih Mas. Iya. Di luar akal ya gimana? Ya, ini di luar akal. Akhirnya sampai kereta itu ada colokan, saya colokin, saya mulai ngetik di YouTube, Mas. Lugu sekali yang saya ketik. Apa itu? Siapakah Nabi Muhammad? Terus akhirnya keluar banyak, terus kebetulan waktu itu YouTube-nya ada Ustadz Khalid Basalamah. Oh iya. Ustadz Khalid Basalamah itu yang tampilan YouTube-nya paling keren. Oh, kan yang lain itu. thumbnail apa gitu? Iya, kayak gitu kan, yang estetik gitu kan. Ada kayak kan orang seni nih, ya, harus pilih yang bagus. Ada grafisnya kelihatan meyakinkan itu. Terus akhirnya saya lihat, saya pelajari perjalanan Banyuwangi Surabaya 6 jam mungkin. Saya lihat Sirah Nabawi dari Ustadz Khalid Basalamah. Alhamdulillah mulai hari itu karena saya baca juga di Al-Baqarah juga ada ayat-ayat yang meyakinkan saya bahwa la ilaha illallah itu tadi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, saya sudah, oh iya kayaknya ya Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak menyerupai siapapun, tidak menyerupai apapun, dan tidak bisa diserupai oleh apapun dan siapapun. Itu saya sudah percaya itu. Ketika baca itu atau, ya, atau sebelumnya? Iya, ketika baca ya, hari itu langsung yakin? Ya, saya kok kayaknya yang selama ini itu tidak benar. Bukan berarti saya juga tidak salah dalam diri sendiri. Iya, kayak gitu. Makanya terus karena yang membawa Islam itu kan Nabi Muhammad itu tadi, makanya saya pelajari dulu. Siapa makanya, nih Nabi Muhammad? Ya, terus saya sampai Sirah Nabawinya saya pelajari dari zaman kakeknya Nabi, terus sampai bapaknya Abdullah, sampai Nabi lahir, terus diasuh siapa, sama diasuh pamannya, kayak gitu. Saya pelajari sampai perang Badar, perang Uhud, saya lihat YouTube-nya Ustadz Khalid semuanya. Akhirnya yang bikin lucu itu ketika dijemput sama staf saya, Mas. Di Surabaya dijemput. Nah, saya itu dari Bali kan 2 orang, sama staf saya juga. Si Gilang kan, Gilang itu Kristen juga. Mas. Oh iya. Makanya saya nggak cerita banyak waktu itu. Lah yang jemput saya di Surabaya itu Nizar namanya, dia Muslim. Perjalanan Surabaya ke Solo, si Gilang tidur. Nah, saya cerita ke Nizar. Zar, saya itu habis gini-gini saya ceritain tadi. Dia bilang, wah itu hidayah. Saya juga, nah kamu sholat tak lihat nggak pernah kok bilang hidayah. Oh si Nizar nggak jalan? Jarang saya lihat, tapi ya nggak tahu. Nggak tahu, dia sembunyi-sembunyi mungkin sholatnya. Semoga dia sholatnya sembunyi. Oh ini sholat nggak pernah bilang hidayah. Itu hidayah bos, pasti itu. Saya cerita, saya itu pengen pindah Islam. Itu istri saya belum tahu, Mas. Itu kan masih umroh ya? Iya masih umroh. Zar, saya pengen pindah Islam itu kendala saya sama 2 orang, Mas. Kendala 2 orang? Ya, 2 orang. Itu yang pertama ada partner saya, Mas. Partner saya di kaos polos lah. Saya punya usaha kaos polos juga. Dia itu juga Kristen garis keras juga. Maksudnya awal kita ketemu sama-sama Kristen, terus sama-sama kalau ngomongin bisnis nyambung, terus dia itu kayak, wah kita sama-sama anak Tuhan ya kok, gini-gini kayak gitu lah. Itu Chinese Makassar, partner saya yang Makassar. Oh yang nggak pernah dilihat itu tokonya? Ya itu. Terus wah ngomongnya sama Jonathan gimana ya, saya gitu. Terus yang kedua ngomongnya sama papa saya, Mas. Karena papa saya ya tahu sendirilah, Mas. Orangnya itu adik saya itu sudah mualaf duluan, Mas. Adiknya udah mualaf duluan? Ya, saya itu 2 bersaudara, saya sama adik saya cewek. Adik saya cewek itu 2015 nikah sama seseorang Muslim, terus dia udah mualaf duluan. Wah, bapak saya itu sampai luar biasa lah istilahnya. Nah, terus akhirnya saya bilang ke Nizar itu kendalanya maksudnya sama 2 orang. Ngomongnya gimana? Saya cuma bingung ngomongnya aja sih. Terus pulang sampai Solo, selang beberapa hari saya makan sama Jonathan itu, sama partner saya. Yang ditakutkan tadi? Iya, saya diajak makan siang. Cuman kan setelah pulang dari Bali itu, dari Banyuwangi itu, setiap ayat yang bagus saya baca itu saya story. Sampai banyak sekali orang yang tanya, kok sekarang story-nya kayak gitu? Kayak gitu, Mas. Story-nya Muslim banget ya? Iya, kayak gitu. Terus akhirnya pas saya makan siang sama Jonathan itu nanya, Mas, kok kamu mau pindah Islam gitu? Loh, kok tiba-tiba orang ini nanya kayak gitu. Terus tak tanya, lah kenapa toh emang? Nah, storymu akhir-akhir ini udah ayat-ayat Muslim kayak gitu. Terus
saya nanya ke dia, Mas, tanggapanmu gimana kalau aku pindah Islam? Terus ya nggak apa-apa, kan istrimu juga Islam ya, kalau kamu mau pindah Islam, apapun keputusanmu selama itu menjadikan kamu lebih baik ya silakan, tak dukung. Nah, itu langsung. Terus si Nizar, kamu percaya nggak aku itu ngomong kayak gini sama Nizar? Tak teleponin Nizar ya. Sampai dia juga merinding. Wah, aku itu bingung ngomong ke kamu itu bagaimana. Terus, nah ini rintangan pertama terlalui. Terus ini, nah tinggal rintangan ini yang paling berat ini ke bapak saya. Saya sampai bikin story ayat-ayat yang di Al-Quran kayak gitu, hadis-hadis juga. Kok bapak saya nggak nanya ya? Kalau saya suruh ngomong nggak berani, jujur aja. Ngawali ngomong nggak berani. Nggak berani, Mas. Kecuali kalau saya ditanya. Terus akhirnya apa namanya, beberapa minggu itu singkat cerita bisalah ngomong ke bapak saya, nanti cerita detailnya kita kayak gitu. Akhirnya sama Allah dipermudah ngomong ke bapak saya. Terus akhirnya bapak saya juga ya walaupun tidak rela 100% tapi ya udahlah kayak gitu. Terus saya itu pengen disahadatkan sama Ustadz Khalid, Mas. Itu ya. Iya, Istri saya pulang, saya kasih tahu, kaget, Mas. No, aku pengen syahadat sama Ustadz. Apa kowe? Kaget juga. Nah, yang lucu itu kadang teman-teman, Mas. Teman-teman itu pas saya mau, wah, berarti istrimu itu doain, bro. Oh iya, mungkin ya. Nah, saya juga ngomong, setelah saya belajar, Mas, ini mohon maaf ya, Mas, nanti kalau memang tidak sopan bisa dikatakan. Setelah saya belajar Islam itu kan selama ini berarti saya melakukan perbuatan zina, bisa disebut seperti itu kan, Mas, karena saya bukan Muslim, ya istri saya kan menanggung dosa, Mas. Kayak gitu ya kan. Menurut Islam kan seperti itu. Iya, menurut Islam seperti itu. Makanya kan saya apa namanya? Oh, ternyata pengorbanan istri saya, ya nggak mungkin istri saya nggak doa loh, Mas. Pasti mungkin dari pertama menikah sama saya udah doa kan kayak gitu kan. Jadi terus akhirnya kita apa namanya, istri saya juga, oh ya nanti tak hubungi Ustadz Khalid. Terus Ustadz Khalid kan istilahnya bisa saya sebut dai yang sangat besar ya namanya. Gimana caranya kayak gitu. Terus dan saya itu ada planning ulang tahun saya itu kan 1 Januari, Mas, pas tahun baru. Saya itu pengennya syahadatnya malam tahun baru. Aneh-aneh. Sampai terus istri saya iseng menghubungi nomor di IG-nya Ustadz Khalid. Dan alhamdulillah direspon, dilempar ke nomor ini, akhirnya sampai ke seperti mungkin asistennya beliau. Terus ya diceritakan suami saya seperti ini, dan mohon maaf saya itu dulu suudon, Mas. Jadi saya itu sampai bilang ke istri saya, kamu WA Ustadz Khalid, timnya Ustadz Khalid bilang, oh saya mau syahadat, nanti istilahnya ngasih apa nggak apa-apa lah, misal harus kasih apa lah, iyalah, ya, ada gitu, maksudnya, iya yang registrasi atau apa? Iya, registrasi Contohnya atau gitu. apa, ya, harusnya bayar piro ya nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa yang bikinin username sama passwordnya Ustadz Khalid. Kesannya istimewa. Iya, karena saya banyak belajar dari YouTube-nya beliau lah. Jadi itu terus istri saya itu WA-nya biasa, Mas. Nggak diembel-embeli, nanti suami saya mau sedekah, apa kayak gitu, enggak. Tapi dibales. Malah yang istri dibales? Ya, saya memang nggak WA, yang WA istri. Iya. Kok nggak mau kasih embel-embel ini, nanti aja itu. Akhirnya dibales, terus istri saya cerita kalau bisa, apa namanya, malam tahun baru, jawabannya dari timnya gini, kata Ustadz, kenapa harus malam tahun baru? Ya kalau nyampe. Oh iya betul juga. Iya, kalau ada niat baik, mending segera disegerakan. Akhirnya kita WA Selasa, Jumat disuruh ke Jakarta. Saya berangkat pagi, Mas, subuh dari rumah ini. Saya itu sampai nggak percaya. Jadi di jalan itu, nanti kalau sampai yang mensyahadatkan itu bukan Ustadz Khalid, diwakilkan, saya nggak mau. Pokoknya saya nunggu longgarnya Ustadz Khalid. Saya mau sehari lagi, seminggu lagi, nggak apa-apa. Iya. Karena saya itu tadi, kok seorang ulama besar masuk mau sih, gitu loh, Mas, tanpa ada harus mungkin registrasi atau apa ya. Sampai sana nunggu di restonya kan, Mas, itu hari Jumat, setelah Jumat. Yang restonya apa itu namanya? Ya, Ajuan Resto. Nunggu, ternyata datang beneran. Wah, datang beneran. Saya itu sampai, ya Allah, seburuk ini pikiran saya terhadap maksudnya, saya kira kan di semua itu pakai registrasi. Ya, ternyata tidak.
Terus bertemu beliau, ditanya alasannya apa, mau ini, terus gini, akhirnya disahadatkan di situ, dinikahkan di situ juga. Oh, dinikahkan. Ya, dinikahkan ulang karena ya Ustaz Khalid sama Mas Eko selama ini mohon maaf melakukan perbuatan yang seperti ini harus menikah lagi secara agama, gini. Akhirnya nikah lagi, dipanggilkan KUA dari Mampang, Jakarta Selatan. Kita nikah di situ, selesai. Gitu. Terus saya juga nanya kan nama saya ada Kristiannya, saya nanya apakah harus ganti Ustadz? Kata Ustadz juga harus ganti. Gitu. Terus setelah itu, dari itu malah yang bikin saya kaget, karena tadi kan tidak ada registrasinya Mas. Teman-teman saya itu saya ajak semua. Mungkin saya ngajak 15 orang ke restonya itu. Niat saya untuk ngelarisi restonya dia. Supaya kita itu intinya ada sumbangsih lah. Iya, ada sumbangsih lah. Setelah saya minta bill, itu habisnya mungkin sekitar hampir 3 juta. Makan di situ, warna semua kita pesan. Pokoknya menu istimewa di sana gitu. Kita ke kasir Mas, begitu kasirnya ngelihat saya itu tidak boleh bayar. Kata Ustadz, Masnya yang mu'alaf tidak boleh bayar. Wah, sudah saya tambah semakin malu saya Mas. Baru yang awalnya saya mengira itu harus begini, ternyata memang Islam itu indah sekali. Ulama-ulama itu memang luar biasa sekali. Memang mereka itu tujuannya bukan untuk dunia kalau saya sebut ya kayak gitu. Karena saya sudah merasakan sendiri. Bukan yang mohon maaf kayak ada orang bilang yang amplopan lah kayak gini. Saya sudah merasakan sendiri, membuktikan sendiri. Bahkan saya pulang dibawai gamis karena Ustadz Khalid punya banyak gamis. Brand-brand brand baju. Terus dibawain buku dari tokonya beliau. Mungkin 10 buku ada kayak gitu. Luar biasa sekali. Aku merinding ya dengar. Aduh, oke. Selamat datang ini. Ya. Aduh, aku juga dengar juga dari Mas Goni Mas. Jadi salah satu alasan juga karena melihat ketertiban juga ya runut apa sih? Ya, kalau saya gini Mas. Jadi dari logika saya Mas, karena saya itu menjalankan bisnis dari belum ada sistem sampai sekarang ya sistemnya lebih dari dulu lah, lebih detail lah. Yang saya lihat itu gini Mas, ini mohon maaf ya Mas ya, di kepercayaan ya saya yang lama itu, kalau saya ibaratkan perusahaan, ini bukan itu SOP-nya itu tidak detail Mas. Kalau di Islam ini itu detail sekali. SOP-nya detail ini. Detail sekali Mas, sampai mau ibadah pun harus seperti itu, sangat detail. Bahkan saya itu rekoso tenan. Makanya ya memang berat sekali. Berat ya Mas. Ya, maksudnya kalau saya bandingkan saya bandingkan dengan yang sebelumnya itu yang hanya yang penting kita berbuat baik. SOP-nya longgar jadi SOP ketat gitu ya. Ya, ini sangat ketat sekali. Sangat detail sekali gitu. Mas yang kok rasa paling berat apa Mas yang tadi kok sampai berat ini? Saya puasa. Puasa ya. Puasa. Makanya saya kemarin nyoba ikut Senin Kamis istri saya itu nggak kuat. Saya bilang ke istri saya, saya ini kan ibarat bayi baru lahir. Iya kan Mas? Berarti kalau jadi mungkin kalau orang itu puasa wajibnya di umur 5 tahun, berarti 5 tahun lagi. Saya ibarat masih bayi baru. Jadi kayak gitu. Ya memang masih SOP-nya banyak. Cuman ya karena hadiahnya surga Mas. Kalau hadiahnya Magicom atau apa mungkin berat. Mungkin ringan-ringan aja. Tapi memang puasa itu kan ibadah yang katanya hanya aku dan Allah, hanya hambanya dan Allah yang akan mengganjar gitu loh. Jadi karena saking beratnya gitu. Iya. Masya Allah ya Rob. Alhamdulillah.